Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana nih hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran daring dalam tatap maya. Kita akan belajar di tema 3 tentang tokoh dan penemu, kemudian subtema 1 penemu yang mengubah dunia, dan di pembelajaran 2 ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran dulu ya. Yang sudah hadir di sini ada baru berapa orang? Baru 10 orang ya. Yang sudah hadir, Ardin sudah hadir belum? Belum ya? Belum. Bagus, ada bagus. Ada. Bagus ada. Fadil belum ya, belum kelihatan. Si Fatimah mana Fatimah? Hadir, Pak. Hadir ya. Terus Intan, Ada, mana si Intan? Ada Intan. Iren mana tadi Iren? Iren keluar masuk ya? Sinyal kayaknya. Iren tadi sudah ada. Terus Tian mana Tian? Tian hadir ya? Ada. Zalfa hadir, Zalfa. Terus Revan tidak ada. Salman, Rizky Salman? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Siva Dinia? Ada ya? Siva Fauzia? Ada. Ini juga bilang ada. Iya, Zakia? Mana Zakia? Hadir ya. Boleh dibuka kameranya Zakia. Ihsan? Hadir. Iya, Ihsan hadir. Fargas belum ya? Berarti baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 orang. Ada yang belum terabsen? Siapa? Sudah ya? Baik, anak-anak. Kita lanjutkan. Ya, sebelumnya tapi Bapak ingin mengingatkan kembali, tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian tentang protokol kesehatan ya, karena sekarang masih dalam pandemi COVID-19 ya. Masih ingat protokol kesehatannya apa saja? Masih, Pak. Apa? Memakai Yang pertama, memakai masker, kemudian menjaga jarak, terus menghindari kerumunan, terus pakai sabun. ya mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir ya. Terus ada lagi yaitu membatasi mobilitas ya. Itu tentang protokol kesehatan. Selanjutnya sebelum ke pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Siapa yang mau memimpin? Fadil silakan Dil, pimpin doa dulu Dil. Duduk siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islam bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Fadil telah memimpin doa ya. Ya. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kasihlah, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku.
Baik, kita lanjutkan ya. Ya. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional. Mohon itunya dimatikan dulu mic-nya. Mic-nya matikan dulu. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Michael Faraday. Ya, siapa? Ada yang masih ingat siapakah Michael Faraday? Apa? Penemu arus listrik, Pak. Oh iya, siap. Ya, makasih Isan. Jadi Michael Faraday adalah penemu arus listrik, ya. Kemudian kira-kira penemuan Michael Faraday itu bermanfaat tidak bagi manusia? Bagi kalian khususnya, bermanfaat tidak? Ya. Bermanfaat. Ya, listrik yang kalian rasakan di rumah manfaatnya apa saja? Lampu. Kira-kira di rumah kalian? Penerangan. Ya, buat penerangan. Terus apa lagi? Manfaat listrik buat kalian apa saja? Coba di rumah. TV. Untuk melihat apa? Tadi TV. TV atau televisi ya, bisa mendengarkan musik ya. Itu salah satu manfaat listrik ya yang ditemukan oleh Michael Faraday. Kemudian tujuan yang akan kita pelajari hari ini yaitu setelah belajar mudah-mudahan kalian mampu menganalisis pelaksanaan hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mampu menyajikan contoh dan sesuatu yang mempengaruhi hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu merinci berbagai contoh interval nada. Kemudian nanti kalian juga mampu menyanyikan lagu daerah yaitu Manuk Dadali, ya, sesuai dengan intervalnya. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu tentang hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tentang interval nada. Ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, sebentar kita bermain dulu, ya. Kita bermain dulu. Siap? Permainannya yaitu Bapak beri judul ayam itik permainannya, ya. Judulnya ayam itik. Clue-nya atau perintahnya nanti katakan apa yang Bapak katakan. Ingat ya, katakan apa yang Bapak katakan. Mengerti? Nah, kita mulai ya permainannya. Kita mulai. Perhatikan. Katakan apa yang Bapak katakan ya. Ikutin ya gitu ya, Pak. Ya, ikutin ya. Ayam-ayam itik-itik ayam itik. Ayam-ayam. Ya. Ayam-ayam ayam itik-itik itik ayam itik-itik. Ayam-ayam. Berapa jumlah itik? Berapa jumlah? Berapa jumlah itik? Lima. Salah. Salah ya, ulangi ya. Ulangi ya. Ayam-ayam itik-itik ayam. 5. Ikuti dulu. Ayam-ayam itik-itik ayam. Ayam-ayam itik ayam. 5. Berapa jumlah ayam? Ayam 3. 3. Salah. Ingat, perintahnya apa? Katakan apa yang Bapak katakan. Ya. Ya. Ayam-ayam itik ayam-ayam. Ayam-ayam itik ayam. Berapa jumlah itik? Berapa jumlah itik? Iya, siapa tuh yang menjawab berapa jumlah itik ya? Jadi bukan ya Siva Fauzia bagus ya. Jadi ikuti, bukan menjawab pertanyaan Bapak, tapi ikuti yang Bapak katakan ya. Mengerti? Iya. Baik, itu permainannya sedikit ya sebelum ke pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran. Baik, perhatikan. Matikan dulu mic-nya ya. Nah, di sini ada sebuah video, silakan kalian amati ya videonya. Saya dengarkan dan perhatikan, ya, siap?
Siapa? Ya. Siapa? Ya. Mic-nya matikan dulu biar jelas suaranya ya. Mic-nya matikan dulu biar suaranya jelas. Pada suatu malam, tepatnya pukul 12 malam, Iksan dan teman-temannya sedang asik nongkrong di depan rumah. Dan sesekali mereka menyanyikan lagu daerah dari Jawa Barat, yaitu Manuk Dadali. Saat ngapung luhu jauh di awang-awang, mebet genjang jana bangun daya kaligang, suku narako mas jeung pamatuk nangeluh, ngapak mega bari beuna tarik nuluh. Di tempat yang lain, Fadil yang rumahnya berdekatan dengan rumah Ihsan merasa terganggu dan langsung bangun dari tidurnya. Aduh, berisik sekali. Dasar si Ihsan, udah malam malah nyanyi-nyanyi. Tidak tahu apa, orang lagi tidur, udah fales lagi nyanyinya. Sudah menyaksikan? Sudah, Pak. Ya, bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Bagaimana tadi nyanyinya si Ihsan? Benar tidak? Fales atau benar nyanyinya si Ihsan? Apa? Nyanyinya fales atau benar nadanya? Suaranya, Pak. Terus Fales. Fales, ya. Terus itu si Fadil merasa terganggu tidak? Merasa, Pak. Merasa. Iya, si Fadil kan sedang tidur karena waktunya jam 12 malam tuh. Si Ihsan ternyata nyanyi-nyanyi sama teman-temannya. Oh, iya. Si Fadil ngerasa terganggu tidak? Terganggu, Pak. Iya, terganggu ya. Oh, terganggu. Tapi kira-kira si Ihsan berhak tidak nyanyi? Nyanyi-nyanyi nomor itu berhak tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Berhak ya. Tapi apa yang salah dengan kejadian tersebut kira-kira? Menyanyi di malam. Salah. Bernyanyi. Kenapa? Pak. Ini di malam hari. Menyanyinya di malam hari. Oh iya. Harusnya siang ya. Oh iya. Terus tadi nyanyinya fals tuh si Ihsan. Kira-kira supaya tidak fals nyanyinya harus bagaimana? Latihan lokal. Oh, latihan vokal ya. Baik, anak-anak, untuk menjawab permasalahan ini kita lanjutkan ke pembelajaran dulu ya. Nanti di akhir kalian akan mengetahui jawaban dari permasalahan ini ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, anak-anak, hari ini sebelum ke pelajaran kita membentuk kelompok dulu ya. Tadi yang masuk siapa? Ardin belum masuk ya tadi ya? Ayu, Pak, yang masuk. Ayu. Bentar. Ada Bagus. Tadi siapa? Bagus ada ya. Terus Fadil ada. Berapa? Terus Fatimah juga ada. Intan ada. Terus Iren ada Iren? Iren keluar mati terus, Pak. Si Iren keluar. Ya udah kita masukkan aja dulu ya si Iren ya. Iya, Pak. Kemudian si Tian ada. Zalfa juga ada. Salman, Terus si Revan masuk ya? Iya, Pak. Tadi barusan. Ya, Revan ada barusan masuk. Kemudian si Rizky ada tadi Rizky ya? Ayu sudah ada tadi? Ayu ada, Pak. Ayu ada. Kemudian Enggak. Salman udah masuk belum Salman? Salman belum ada ya? Selfie sudah ada belum? Belum. Siva Dinya ada. Siva D ada. Kemudian Siva Fauzia, Siva F. Kemudian ada Zakia. Kemudian ada Ihsan. Kemudian ada Fargas. Sudah masuk ya Fargas ya? Fargas ada ya? Fargas ada belum? Ada ya? Iya. Ini ada berapa orang nih? Ada yang belum ketulis tidak? Bagus, Fadil, Fatimah, Intan, Iren, Tian, terus ada Zalfa, ada Revan, ada Rizky, ada Ayu,
Ada Siva Dinia, Siva Fauzia, ada Zakia, Ihsan, sama Fargas. Ada yang belum tertulis? Di sini? Siapa? Udah Pak, udah Pak. Udah semua ya? Baik. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ya. Bapak bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Kita coba bagi ya. Nah, sudah menemukan 3 kelompok nih. Silakan ingat-ingat ya kelompoknya. Kelompok 1 ada Ihsan, ada Rizky, ada Fatimah, ada Intan juga bagus ya. Kelompok 1 Bapak ulangi, ada Ihsan, ada Rizky, ada Fatimah, ada Intan, ada bagus. Ya. Kemudian kelompok 2 ada Fargas, ada Zalfa, ada Siva Fauzia, ada Siva Dinia, ada Revan. Ya, kelompok 2 tuh. Kelompok 3 ada Tian, Ayu, Iren, Fadil, sama Zakia. Ya. Udah ingat kelompoknya? Ya, ingat-ingat. Kelompok 1, 2, dan 3 diingat-ingat. Ya. Iya Pak. Sekarang kita lanjutkan dulu. Sebelum ke diskusi kelompok, kalian perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada 4 gambar nih. 4 gambar. Kalian perhatikan mulai dari gambar 1 sampai 4. Kalian perhatikan yang gambar yang pertama, yang 1. Di sini ada pertanyaan. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Udah Pak. Udah. Sudah. Alasannya kenapa? Belajar. Ya, karena dia sudah sedang belajar di sekolah ya. Jadi dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Kemudian yang gambar yang kedua. Perhatikan. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Tidak. Kenapa tidak? Udah. Kira-kira sudah mendapatkan haknya dia? Belum untuk menyampaikan pendapat. Sudah Pak. Sudah belum? Sudah ya. Alasan kira-kira apa? Ya, karena orang tuanya di sini mendengarkan apa yang disampaikan oleh anaknya. Jadi dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat ya. Kemudian gambar yang ketiga, perhatikan. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Sudah. Sudah belum? Sudah. Ya? Sudah? Ini gambarnya sedang apa nih? Sedang di sekolah. Di sekolah. Anak yang satu ini sedang diapain nih sama yang anak yang kedua ini? Dibully. Nah, kira-kira dia sudah mendapatkan haknya belum memperoleh hidup yang aman? Belum ya, karena anak ini sedang dibully sama kedua temannya ya. Jadi belum mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman. Kemudian gambar yang keempat, perhatikan. Di sini, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Tidak. Tidak. Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya? HP Pak. Iya, orang tuanya tidak memperdulikan anaknya yang sedang apa? Belajar ya. Jadi anak orang tuanya lagi asik main apa tuh? TV. HP. Main, ada ibunya sedang main HP, bapaknya sedang apa tuh? Nonton TV. Iya, lagi nonton TV, lagi baca apa tuh ya? Sambil nonton TV ya. Jadi si anak tersebut belum mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih Sayang. sayang. Kita lanjutkan. Tadi kita di awal berbicara tentang penemu ya, Michael Kadai itu seorang penemu arus listrik. Nah, kira-kira ada hak tidak untuk seorang penemu? Jadi hak yang didapatkan oleh seorang penemu itu salah satunya yaitu mendapatkan hak paten ya. Perhatikan, salah satunya mendapatkan hak paten. Apa sih hak paten itu? Hak paten yaitu seorang penemu jika sudah mendaftarkan penemuannya akan diberi hak yang mana disebut sebagai hak paten ya. Hak paten ini bisa digunakan untuk mengukuhkan bahwa suatu penemuan tersebut tidak bisa dijiplak atau ditiru oleh orang lain. Juga tidak bisa diklaim oleh orang lain jika sudah didaftarkan pada hak patennya. Dengan demikian, hak paten menjadi sebuah bantuan bagi seorang penemu karena dengan hak ini penemu mendapat perlindungan atas
karya atau temuannya, sehingga tidak bisa ditiru, dijiplak, dan diklaim oleh orang lain. Ya, itu salah satu hak yang diperoleh oleh si penemu. Ya, jadi salah satu haknya itu adalah hak paten. Fungsinya yaitu agar temuannya tidak bisa ditiru, dijiplak, atau diakui oleh orang lain. Ya, itu sebagai pengetahuan saja buat kalian tentang hak bagi seorang penemu. Ya, kita lanjutkan. Tadi berbicara tentang hak, kita juga berhak tidak untuk menjadi musisi, untuk menjadi penyanyi, berhak tidak? Hah? Berhak tidak kita menjadi musisi, menjadi penyanyi, berhak tidak? Berhak. Berhak. Iya, berhak. Ya, berbicara tentang musik, tentang penyanyi, tentu tidak lepas dari nada. Ya, ini Bapak tampilkan ada partitur nada. Ya, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Piano. Piano, ya, gambar piano. Perhatikan, di gambar piano ini terdiri dari angka-angka nih. Kita ambil angka yang tengah dulu di sini nih. Ini angka yang tengah 1 sampai 7. Ini adalah nada dasarnya ya. 1 biasa disebut do, kedua nomor 2 re. Ya. Pernah dengar do re mi fa sol la si do? Ya, ini kalau pakai angka ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Di sebelah kanan ini ada angka juga, tapi di atasnya ada tanda titik. Ini menandakan nadanya adalah nada yang tinggi. Ya. Ini kalau ada titik di atas berarti nadanya nada tinggi. Kemudian di sebelah kiri ini ada angka tapi titiknya di bawah. Itu kebalikan dari yang di atas. Kalau yang di atas nadanya tinggi, yang di bawah berarti kebalikannya nadanya apa? Pendek. Tinggi berarti rendah. Ya, nadanya rendah. Ya. Yang di tengah nada dasar, yang di kanan nada tinggi, yang di kiri nada rendah. Ya. Kemudian perhatikan, di sini di piano itu tutnya ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna Hitam. Nah, kita perhatikan jaraknya. Kalau pakai angka 1, 2, 3 sampai 7, kalau pakai huruf itu mulainya dari C, D, E, F, G, A, B, ya. Balik lagi ke C. Kemudian perhatikan jarak dari C ke D, ya. Perhatikan untuk melewati C ke D itu ada tuts yang berwarna hitam di atas. Dari C ke tuts yang hitam di atas itu jaraknya setengah, ya, setengah, 1/2. Kemudian dari yang hitam ke D, dari tuts yang hitam ke D itu setengah lagi. Maka dari C ke D itu jaraknya adalah setengah tambah setengah berapa? 1, ya. Jadi jaraknya adalah 1. Begitu juga dengan D ke E, sama. Dari D ke E juga 1, ya. Kemudian dari E ke F, perhatikan ada perbedaan nih dari E ke F. Dari E ke F itu di atasnya tidak ada tuts yang berwarna hitam, ya. Jadi langsung dari putih ke putih. Nah, kira-kira jaraknya ada yang tahu berapa? Kalau tadi dari D ke E karena melewati tuts yang hitam itu setengah atau setengah 1. Kalau sekarang E ke F tidak melewati tuts yang hitam berarti berapa? 1,5. Ada yang menjawab 1,5. Ada lagi yang mau menjawab? 2,5 ya. Jadi yang benar. Jadi karena langsung tidak melewati tuts yang hitam, itu jarak dari E ke F itu adalah setengah. Ya. Jadi berapa jaraknya? 1,5. Setengah. Ya. Dari C ke D tadi 1, dari D ke E tadi 1, dari E ke F berapa tadi? Setengah, ya. Kemudian dari F ke G berapa? 1. Dari G ke A berapa? 1. Sama. Dari A ke B berapa? 1 lagi. Nah, dari B ke C berapa kira-kira? Setengah. Sama dengan dari E ke F, ya. Jadi kalau kita aplikasikan seperti ini. Ini boleh sambil ditulis di buku, silakan. Karena nanti ini akan ada yang di diskusi kelompok. Ya, jadi boleh sambil ditulis di buku. Dari jarak dari tadi 1 ke 2 atau dari do ke re
itu jaraknya 1 ya. Kemudian dari re ke mi jaraknya 1. Dari mi ke fa itu jaraknya setengah ya. Kemudian dari fa ke sol 1, dari sol ke la 1, dari la ke si 1 ya. Kemudian dari si ke do lagi, do-nya ya nada tinggi yaitu setengah ya. Jadi Nanti dulu Pak. jadi nadanya adalah 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Ya, silakan boleh sambil ditulis. Nanti Pak. Karena ini nanti akan jadi bahan diskusi kita. Ya, perhatikan jaraknya. Jarak dari do ke re 1, dari re ke mi 1, kemudian dari mi ke fa setengah, dari fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan dari si ke do setengah. Ya. Sambil menulis, Bapak mau tanya nih, kira-kira kalau tadi kan sudah tahu kalau dari do ke re 1. Nah, kira-kira kalau dari do ke mi berapa jaraknya? 1,5. Dari do ke mi, do, re, mi, do, mi. Berapa? Perhatikan ini. Tinggal dijumlahkan. Tinggal dijumlahkan berapa? 2 Pak. 2. Iya, 2. Kemudian dari re ke fa berapa? 2. Pak. Dari re. Dari re ke fa. Berapa? 1,5. Iya, 1,5. Tinggal ditambahkan 1 ditambah setengah berarti 1,5. Dari mi ke sol berapa? Dari mi ke sol? 2. Dari mi ke sol. 1,5 1,5 juga, tinggal ditambahkan ya. Setengah ditambah 1. Nah, itu tentang solmisasi dengan nada atau jarak antar nada ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencoba menyanyikan lagu daerah dari Jawa Barat yaitu Manuk Dadali. Sudah mengenal lagu Manuk Dadali belum? Sudah. Hah? Sudah. Iya. Sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Manuk Dadali ya. Yang tadi seperti yang dinyanyikan oleh Ihsan di awal tuh. Ya. Tapi kita menggunakan nada yang benar. Siap? Ya, kita mulai. Ikuti ya. Ikuti. Ya. Siap. Masa kapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun tayak karingrang, suku narang gelas gejeng pamatuk nangeluk. Suaranya mana? Napak mega ibana tarik. Kurang keras suaranya. Anu bisa nusulkan tandang jeung patentang daya bandingan nana dipika gigi pasera sasama raya karen asieun leder wawane Dadali manuk kang gagahna berlembah sakti Indonesia Jaya, manuk dadali pangka koncarana, resena hiji rukun sakabehna hirup sauyuna tara pahiri-hiri silih ikannya ke Inggris belapat manuk dandu silok kasina kria Gersakuna di negara Indonesia. Ayo mas suaranya kurang keras. Ini sambil baca. Nggak kelihatan Pak. Hah, masa sih? Kurang gede. Kelihatan tidak tulisannya? Enggak tinggal di zone. Ngapung luhur jauh di awang ember kenjang-jangna bangun tayak karingrang Tunarang gejeng pamatuk nangeluk ngapak mega ibanata ini
Ayo, saha anu bisa nyusul kana tandangna, tandang jempat tentang kaya bandingan mana. Pipi kadu, pipi kaserat kusasama, kaya kari kasieun leber lawan. Mana suaranya? Ayo. Hafal tidak? Ayo. Mana suaranya? Ayo, kurang keras. Jauh di awal-awal mengencang-cang nabang tak karingang suku nangot nggak bisa. Udah ya, nanti kita baca lagi. Ternyata kalian belum hafal ya karena, nah walaupun kalian tinggal di Cirebon karena kita masih daerah Jawa Barat, jadi kalian harus hafal lagu daerah Jawa Barat ya, Manuk Dadali. Ya, siap? Ya, Pak. Ya, nanti kita tuliskan lagi. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Ya, tadi kalian sudah dibentuk kelompoknya. Jadi diingat-ingat mana kelompok 1, siapa kelompok 2 dan kelompok Diulangin Pak. 3 ya. Kelompoknya Pak. Hah? Lupa tadi. Oh, diulangi. Sebentar. Ya. Kelompoknya siapa? Harga siapa? Pak. Nih, perhatikan. Perhatikan. Kelompok 1 ada Isa, Rizky, Fatima, Intan, Bagus. Kelompok 2 ada Fardas, Jalfa, Siva Fauzia, Sifania, dan Revan. Kemudian kelompok 3 ada Tian, Ayuren, Fadil, dan Zakia. Udah? Apa? Siapa? Hah? Itu lihat di itu ada. Ya sudah hafal? Kelompoknya sudah hafal? Bentar. Ya? Bentar, Pak. Ya. Hah? Bentar. Ingat-ingat saja, diingat saja, jangan ditulis. Diingat saja. Kalian masuknya kelompok berapa ya? Oke. Ya, Pak. Siap, sudah? Sudah? Ya, hafal? Ya, baik. Selanjutnya, kalian nanti akan berdiskusi di Jamboard, ya. Seperti biasa, nanti diskusinya ada di Jamboard, ya. Nanti untuk kelompok 1 mengerjakan atau diskusi tentang contoh hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari ada di halaman 1, ya. Mengerti kelompok 1? Ya, nanti kalian tinggal memindahkan saja mana yang termasuk hak di rumah, mana yang termasuk hak di sekolah, mana yang termasuk hak yang ada di masyarakat. Nanti tinggal memindahkan ini, ya, contoh hak warga negaranya. Kemudian untuk kelompok 2, perhatikan kelompok 2. Kelompok 2 ada di halaman 2. Kelompok 2 ada di halaman 2. Nanti kalian akan berdiskusi tentang sesuatu yang dapat mempengaruhi hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sama baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kalian tinggal memindahkan saja. Awas nanti jangan sampai terhapus lagi ya. Jangan sampai terlalu ke bawah menggesernya. Kemudian untuk kelompok 3, kalian ada di halaman 3, kelompok 3. Kelompok 3 ini akan berdiskusi tentang menentukan interval nada. Ya. Nanti tinggal menggeserkan mana yang jaraknya termasuk jarak setengah nada, mana yang termasuk jaraknya 1 nada ke 1,5 dan ke 2 nada. Mengerti kelompok 3? Ya. Kelompok 2 mengerti? Mengerti, Pak. Ya. Kelompok 1 bagaimana mengerti? Nah, sekarang Bapak bagikan linknya ya. Sekarang Bapak mau bagikan dulu linknya. Bapak sudah kirimkan di pesan. Silakan dibuka pesannya.
tinggal diklik. Kenapa? Tiga ya Pak. Tiga. Iya. Silakan dibuka linknya. Silakan kalau sudah masuk, kerjakan sesuai dengan tugas kelompoknya. Kalau kelompok 1 ada di kelompok 1, ya, pakai tanda panah biar untuk menggeser pakai tanda panah. Kelompok 2 ada di halaman 2, kelompok 3 ada di halaman 3. Silakan. Login. Silakan, kelompok 1 sudah mulai mengerjakan. Kelompok 2 juga pakainya tanda panah supaya tidak tercoret ya. Kelompok 3 ada di halaman 3. Tapi nggak ada yang kerjain Pak. Lain saya Pak. Kenapa? Sudah? Kelompok 1 sudah? Udah cuma Mak. Ya. Tiga cuma 1 orang. Kenapa? Kelompok 3 cuma 1 orang Pak. Nah, yang lainnya kemana? Nggak tahu Pak. Kelompok 3 tadi itu siapa? Ada Tian, ada Ayu, ada Iren, ada Fadil. Fadil ada kelompok 3 tuh. Ini tapi nggak ada Pak ininya yang lainnya. Ayu, Tian, Iren, sama Zakia kemana tuh? Ada tidak? Ya udah, gak apa-apa, Fadil, kerjakan aja so. Udah lah yang halaman Kelompok 2 sudah. Kita tunggu yang lainnya. Kelompok 3 silakan. Bantu Fadil. Siapa tadi itu? Kelompok 3 ada Tian, ada Ayu, ada Iren, ada Zakia. Silakan dibantu si Fadil ya. Kelompok 2 ada Pak. Kelompok 2 sudah. Kemana tuh yang satunya? Kelompok 2 ada Pak. cuma 1 orang Pak, bingung Pak. Cuma 1 orang Pak, bingung Pak. Ya udah sok dikerjakan saja. Tadi yang sudah ditulis kan lihat dari yang sudah ditulis saja saya tadi. Ini kan sudah ditulis jarak-jaraknya. Pak. Ya. Halaman 2 kurang Pak. Halaman 2 mana? Kurang 1 ya. Kehapus ya? Nggak tahu tuh Pak. Kehapus Pak. Kehapus Pak. Bentar. Nggak ada orang. Pusing. Nah, ini 1 masuk. Nah. Ya udah seadanya dulu ada ya. Apa ini? Kelompok 2 Kelompok 2 Pak. sudah Pak. Ya, ditunggu aja. Kalau kelompok 2 sudah, balik lagi ke Google Meet-nya.
Kelompok 1 sudah ya? Sudah, Pak. Kelompok Kalau sudah silakan Google Meet. Kalau sudah. sekolah. Oh, udah, Pak, udah. Sekolahnya udah selesai. Dapat Kelompok 3 bagaimana Fadil? Sudah beres? Udah, Pak. Hah? belum. Ada yang Sudah. mana teman-temannya tuh kelompok 3? Tahu cuma 2 orang aja, Pak. Ya udah sok seadanya aja. Yang tadi ditulis di buku. Udah, Pak, kayaknya, Pak. Udah, Pak. Kelompok 1 sudah, silakan kembali ke Google Meet-nya. Adil sudah, kalau sudah selesai silakan kembali ke Google Meet. Sudah selesai semua? Udah, Pak. Nah, sudah? Sudah. Udah. Kalau sudah, kita bahas ya hasil diskusinya. Sudah masuk semua di Google Meet? Udah. Sudah ya. Kita mulai pembahasan dari kelompok 1 dulu tentang hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 bisa menyebutkan tadi hasil diskusinya? Silakan. Mendapatkan pelajaran dari guru masuknya kemana? Kelompok 1. Sekolah. Kita masukkan ke sekolah. Mendapatkan informasi kegiatan masyarakat di mana? Masyarakat. Iya. Kemudian mendapatkan uang jajan dari mana? Dari mana? Masuk ke rumah. Rumah. Kemudian mendapatkan kasih sayang dari orang tua, masuknya kemana? Di rumah. Di rumah. Kemudian menerima rapot dari hasil belajar, masuknya kemana? Sekolah. Di sekolah. Sekolah. Kemudian mendapatkan makan dan minum, kemana masuknya? Di rumah. Di tengah masyarakat. Kemudian mendapatkan teman sekolah di mana? Sekolah. Kemudian mendapatkan rasa aman di masyarakat, masuknya kemana? Masyarakat. Satu lagi, berkumpul dengan warga masyarakat, masuknya kemana? Masyarakat. Iya. Nah, ini hasil jawaban dari kelompok 1. Kira-kira dari kelompok 2 dan 3 setuju tidak dengan jawaban kelompok 1? Ya? Jadi, kalau sudah kita perhatikan apakah jawabannya sudah benar atau belum, ya? Kita cek. Iya. Hebat, kalian sudah bisa menyebutkan hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Betul semua. Kita lanjutkan ke kelompok 2, ya. Kelompok 2 yaitu tentang hal-hal atau sesuatu yang dapat mempengaruhi hak. Siap-siap kelompok 2? Siap? Ya. Guru tidak bisa menjelaskan pelajaran dengan baik di mana kira-kira? Sekolah. Sekolah. Kemudian dikucilkan oleh masyarakat, masuknya ke mana? Masyarakat. Masyarakat. Kemudian adanya tunggakan pembayaran SPP, masuknya ke mana? Di mana? Sekolah. Sekolah. Kemudian tidak adanya forum komunikasi masyarakat, masuknya ke mana? Masyarakat. Masyarakat. Kemudian masyarakat. Orang tua tidak terlalu memperhatikan kita, masuknya ke mana? Rumah. Kemudian sifat emosional orang tua terhadap kita, masuknya ke mana? Rumah. Kemudian adanya kesulitan ekonomi keluarga, masuknya ke mana? Rumah. Kemudian adanya teman yang tidak bersahabat. Sekolah. Kemudian ancaman kekerasan yang mengancam keselamatan, masuk ke mana? Masyarakat. Nah, ini jawaban dari kelompok 2, kelompok 1 dan 3. Kira-kira setuju tidak dengan jawaban dari kelompok 2?
Ya, kalau setuju kita perhatikan apakah jawabannya sudah benar atau belum. Kita cek ya. Iya, hebat kalian sudah bisa membedakan hal yang dapat mempengaruhi hak kalian baik di rumah, sekolah maupun di tengah masyarakat. Tepuk tangan. Kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 yaitu tentang interval nada. Siap kelompok 3? Siap. Siap. Kita mulai. Apa nih? Dari fa ke la masuknya ke mana? Kelompok 3. Ke setengah, satu setengah atau 2 nada jaraknya. Dari fa ke la. Kelompok 3. Oh ya. Dari fa ke la. Lihat tadi hasil tulisannya. Dari fa ke la. 1, 1,5, 2. Kedua, boleh. Atau berapa, Fadil? 1, 1,5, 2. 1,5, 2. Berapa? 1. Udah langsung. Dari re ke fa. Apa? Berapa? Dari re ke fa. 1,5. Kemudian dari si ke do. Hah? Nada. 1. Terus dari mi ke fa. 1,5. Berapa? 1,5. Kemudian dari mi ke sol. Dari mi ke sol. Berapa? 1. 1. Dari la ke si. 2. Berapa? 1. Dari satu lagi. 2. Ya, dari re ke mi. 1,5. Dari re ke mi. Berapa? Setengah. 1,5. 1,5. 1,5 atau 1,5? Setengah. Setengah ini benar. Dari do ke mi berapa do ke mi? 1,5. Dari do ke mi. 2. 2. Nah, nih harusnya diisinya 2 nih setiap kolom. Ada yang kelebihan. Yang mana kira-kira? Ada yang salah. Ada yang salah tuh, Pak. Ya, yang mana? Coba. La ke si benar nggak? Jaraknya satu nada. Yang si do, Pak. La ke si. Bener 1. 1 terus. Yang salah yang mana? Kelompok 2 ngasih tahu kalau yang salah tuh yang itu. Boleh kelompok 1, kelompok 2 boleh. Yang mau itu menambahkan jawabannya Pak. Tidur di 1,5, Pak. Si kedo Yang mana? tuh setengah, Pak. Setengah. Setengah. Si kedo. Si kedua berapa? Itu 1,5. Dah gitu dah. 1,5, Pak. Si kedo. Ini, begini jawabannya. Revo. Udah, kita cek dulu mana yang salahnya ya. Nanti kita perbaiki lagi. Mi kesel 1,5. Kita cek dulu. Mi kesel 1,5. Tuh, ada 3 jawaban yang salah tuh. Iya, Ada tuh. 3 jawaban yang berwarna merah, artinya masih salah. Kira-kira re ke mi, terus mi ke sol, sama mi ke fa. Re ke mi 1. Re ke mi 1. Tuh. Kelompok 2. Re ke mi 1. Ya. Terus Mi kesel 2. Mi ke re. mi ke sol. 2 jarak. Mi ke sol 1,5. Hah? 2
Mi kesolnya 2. Dua mah nggak benar. Dua mah sudah mencukupi. Mi kesel satu Mi kesel. Bener sih. Mi kesel 1. Salah, Veno. Misol kemana? Misol 1,5. Ya. Ya. Terus Mifanya? Mifanya 1. Setengah. Mifanya setengah. Ya. Iya. Kita cek lagi, ya. Kita cek lagi. Yeay. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3. Ya. Belajar sama mata. Bagus. Ya, selanjutnya perhatikan lagi. Nah, jadi kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini, kita telah berdiskusi tentang apa tadi? Tentang apa? Tentang hak warga negara dan sesuatu yang mempengaruhi hak tersebut, ya. Kemudian apa lagi tadi? Selain hak, kita berdiskusi tentang apa lagi? Mempengaruhi nih. Sesuatu ini. Kelompok 3 tadi berdiskusi tentang apa? Yang sesuai nada. Interval nada, ya. Tentang Interval nada, ya. Tadi kelompok 3 berdiskusi tentang interval nada, ya. Tadi berarti kalian telah berdiskusi tentang hak warga negara, ya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, ya. Jadi kalian sudah mengetahuinya. Kemudian tadi kalian juga dapat mengetahui interval nada, ya. Interval nada itu jarak antar nada. Ada yang 1, ada yang 1,5, ada yang 2, ya. Itu tentang interval nada. Selanjutnya tadi permasalahan yang di awal. Nah, tadi si Isan kan di awal bernyanyinya fals, ya. Fals tidak tadi? Di video yang awal. Nah, kira-kira supaya tidak fals tadi harus belajar apa? Tadi yang sudah kita pelajari. Apa tadi yang diskusikan sama kelompok 3? Nada apa nada? Iya, interval nada. Ya, belajar tentang interval nada suara supaya kita dapat bernyanyi dengan benar nadanya, ya, supaya tidak fals. Kemudian tadi karena si Isan bernyanyi di tengah malam, jadi mengganggu siapa? Si Fadil yang sedang tidur, ya. Kita boleh melaksanakan hak kita, ya, tapi jangan sampai mengganggu hak dari orang lain, ya. Mengerti? Ya. Selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita tadi yang pertama belajar tentang apa? Hak. Jadi hak itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Hak itu apa tadi? Hah? Tadi kan kita sudah mengetahui beberapa contoh hak. Apa kira-kira? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang dapat diperoleh oleh kita. Iya, bagus, ya. Hak sesuatu yang dapat diperoleh oleh kita, bagus, ya. Iya, jadi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, ya, yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Jadi sudah ada haknya. Kemudian yang kedua tadi dari permasalahan yang awal, jadi kita boleh melaksanakan hak, ya, tapi tidak boleh melanggar hak dari orang-orang lain. Ya, itu kesimpulan yang dua. Hak dapat dilaksanakan dan tidak melanggar hak dari orang lain, ya. Jadi tidak boleh mengganggu hak dari orang lain. Kemudian tadi yang ketiga, kesimpulan ketiga tentang interval nada, kira-kira apa? Interval nada apa? Ada yang tahu? Interval nada itu apa tadi? Tinggi rendahnya nada. Suatu ukuran Tinggi rendahnya nada. Suatu ukuran Ukuran nada. tangga nada, boleh.
Ada lagi selain itu? Ada. Tadi yang satu setengah itu apa namanya? Hah? Nada. Apa? Jarak, bagus ya. Jadi interval itu adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain yang diukur dengan tinggi rendahnya ya. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira apa sih manfaat yang diperoleh dari pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang hak, apa manfaatnya untuk kita? Kita tahu haknya kita sebagai anak. Kita Apa? tahu Apa kira-kira seorang manfaatnya? Kita belajar tentang hak, manfaatnya apa? Tentang hak. kita tahu Kita tahu apa? Kita tahu apa? hak Mengetahui apa? Hak anak. hak seorang anak. Jadi ya kita mengetahui contoh-contoh hak sebagai warga negara, baik itu di rumah, ya, di sekolah maupun di masyarakat. Ya, dengan mempelajari hak kita akan mengetahui apa saja hak kita sebagai warga negara, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang interval nada supaya apa? Supaya tahu apa? Supaya tahu tangga nadanya ya, supaya kita tidak fals lagi dalam bernyanyi ya. Ya, jadi dengan belajar interval nada, kita akan mengetahui bagaimana cara menyanyikan lagu dengan nada yang benar. Ya. Selanjutnya, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. Ya. Kita lanjutkan dulu. Ya, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ya. Sebentar. Nah, ini linknya Bapak kirimkan lagi ke pesan. Silakan, linknya sudah Bapak kirimkan, tinggal diklik saja. Kita mengerjakan soalnya di Quizzes ya. Namanya Pak. Sudah ada yang masuk? Sudah bentar. Bentar Pak, saya Pak. Kuotanya Ya. belum. Bentar Pak, lagi loading Pak. Buru dong Pak. Ya, boleh, silakan. Bentar Pak. Ya, sudah ada 6 orang. Kita tunggu yang lainnya. Pak, Kuotanya ngelot. Ya, boleh, silakan. Kita mulai saja yang sudah masuk ya, nanti yang lainnya menyusul. sabar Pak. Ya, silakan yang itu yang sudah masuk, Sabar tinggal Pak. klik mulai. Bentar. Pak. 3, 2, 1. Mulai. Yang bukan. Sudah mulai, silakan. Yang sudah masuk, klik mulai. Benar. Seperti atas hak akan kita Untuk sementara posisi pertama diduduki oleh Zakia Hanaha. Iva Fauziah menyusul. gigi lupa. Apa itu? Zakia Hanahawa kembali memimpin. Dia hanya berjabat saja yang dapat mendapat kehidupan yang baik. Warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Maka setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik dan pengetahuan di atas ini yang benar sesuai dengan UUD 1945 adalah Apa tadi tuh? 1,5.
Dengan rajin, 2 mendapatkan ipk di guru, 3 menjaga kebersihan sekolah, 4 menggunakan fasilitas sekolah, 5 mengikuti pelajaran berkala. Dari pernyataan di atas yang termasuk hak siswa adalah dengan rajin. Ada yang setelah berjarak itu taruh aja nak jaga jarak kedua saat masuk waktu di rumah adalah mendapat gaji, mendapatkan kasih sayang orang tua. Jarak Apa yang perhatikan pernyataan kali ini jarak antara kedua tools yang ditandai adalah 2 Kenapa? Ayo silakan. sekolah merupakan mengikuti pelajaran dengan prioritas termasuk itu adalah ini satu dengan rajin ini sih. Bilang udah lagi jarak antara selesai Pak. Bapak Ibu mana lagi Pak? Iya. Sudah selesai, ditunggu. Toh bisa balik lagi ke Google Meet-nya sambil menonton yang lain, melihat yang lain. Silakan yang sudah selesai boleh balik lagi ke Google Meet-nya. Ada. Tangan Jess. Si Boeb makan. Kempang. Silakan. Masih ada beberapa orang lagi yang belum. 1, 2. Si Tian mana Tian? Belum ada pergerakan? Kecuali Ada pergerakan. Domi ya. Tahu nampaknya menyusul. Ini adalah hak setiap guru. Ya, ya. Berapa orang lagi nih? 3 orang lagi. Bagus. Zalfa, Tian, sama Bagus. Silakan. Tian, ayo Tian. Bagus Tian. Menyampaikan pendapat. Hai Pak. Ayo jalan. Ya, tinggal 2 orang lagi. Tian sama Bagus. Ayo 2 orang lagi. Ayo Tian sama Bagus. Udah susah. Semangat. Tian sama Bagus. Baik tuh. Oh, Tian sama Bagus. Ayo. Ayo balapan. Aduh. Ayo. Bisa. Mana sih? Ayo, Bagus. Nyusul ke atas. Ayo. Menyusul apa kayak terjadi?
nggak terjadi. Ayo, bagus Tian. Oh, kamu udah selesai semua. Ya, bagus, naik ke nomor 8. Yes, Tian dari Unisul. Ayo, sebentar lagi. Kamu tuh kayak gitu. Ayo, bagus, ayo. Lagi sini sebentar. Oh, ini. Ayo, sebentar lagi. Habis ini selesai, Tara. Ya, nanti ya. Tinggal si bagus satu orang lagi. Ayo. Jadi statusnya PNS sama Om Acu. Ayo. Bagus, satu lagi. Sip, udah semua ya. Silakan Bagus dan Tian balik lagi ke Google Meet-nya. Nah, tuh. Artawan yang pertama, Revan ya, Evan tuh, 2. Rizky Salman yang ketiga. Ini urutannya Artawan betul 9, salah satu. Ya. Terus si Revan 77, Rizky Salman 60. Ya. Itu di evaluasi yang sekarang ya. Jadi peringkat pertama diduduki oleh Vargas, yang kedua Revan, yang ketiga Rizky Salman ya. Baik, itu kalian tadi sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Alhamdulillah sudah pada bisa. Kemudian tadi kalian sudah belajar dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik ya. Walaupun tadi ada yang salah tapi tidak apa-apa, itu wajar saja karena kita sedang belajar ya. Jadi alhamdulillah tadi diskusinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya tadi karena kalian masih belum hafal dengan lagu Manuk Dadali di rumah, silahkan kalian berlatih kembali menyanyikan lagu Manuk Dadali ya, dengan nada yang benar. Selanjutnya rencana kegiatan pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan rangkaian seri ya. Selanjutnya karena pembelajaran kita sekarang sudah selesai, kita
ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Tetap semangat ya, jaga kesehatan ya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.